Astagfirullahaladzim. Angel. Ya, Bu. Baik, sekarang saya mau ngomong ya, Bunda Histi, sebentar istirahat. Bagaimana? Entar dulu, kalian di sini Enggak, punya Angel, biar ngomong sama saya. Biar ngomong sama saya. Biar ngomong sama saya. Biar saya jelaskan bahwasanya roh itu bukan roh diciptakan. Siapa bilang roh tidak diciptakan? Kamu tadi itu dalilnya sudah jelas. Begini, surat Al-Anbiya dia mau gabungkan di ayat Kejadian. Dia mau gabungkan, nggak bisa. Al-Quran tetap di ayat tersebut ada jawabannya di yang kamu sebutkan yang tadi. Sudah dibacakan ayat teks originalnya. Dan apa tadi maknanya juga sudah kamu baca. Tidak ada kata menyusui di situ. Bahkan kamu sendiri tadi ngomong bahwa mengatakan bahwa Tuhan kami umat Islam ini menyusui, menetek begitu. Tidak ada di ayat Al-Anbiya tersebut yang mengatakan hal tersebut. Jadi sekarang turunkan egomu, minta maaf terhadap umat Islam yang kamu telah sakiti hatinya, atau kalau enggak kita jalur hukum. Komen jalur hukum. Gini, Bu, sabar ya. Enggak ada. Kita sudah baik-baik. Kita sudah baik-baik menerima kamu di sini sebagai tamu. Ya sudah. Kami sudah mengasih data ke kamu. Tetapi kamu tidak paham-paham dari tadi. Saudara-saudara saya di sini sakit hatinya dengan ucapan framing kamu, fitnahan kamu, subhat-subhat yang kamu bangun di sini. Entah data apa yang kamu tulis itu kami tidak paham, karena itu data dari Kristen, data dari kamu sendiri. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada yang seperti itu ngomongnya. Kamu menggabungkan ayat Al-Anbiya tersebut dengan ayat Kejadian. Tidak bisa disambungkan, tidak bisa digabungkan. Jadi kamu sudah memfitnah subhat di sini, membangun subhat dan membangun fitnah di sini. Silahkan turunkan egomu. Ini kedua kali saya ngomong. Turunkan egomu, meminta maaf di sini bahwa akui kesalahan kamu yang tadi. Entah itu khilaf, entah itu salah kamu berbicara. Silahkan kamu meminta maaf kepada umat Islam sekarang. Kalau enggak, kita jalur hukum. Oke lah. Ya udah. Dengan penuh kerendahan hati saya. Oke, kalau kalian nggak mau dengarkan saya menjelaskan, oke. Kalau kalian menganggap saya salah, oke, saya minta maaf lah ya semuanya ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup ini, Pak Ustadz ya, dan saudara-saudari saya yang muslim semuanya di sini ya. Saya minta maaf ya. Dengan tulus hati saya minta maaf ya. Oke. Sudah clear? Ya. Sudah nggak ada lagi. Yang terpenting jangan diulangi framing yang kamu buat yang kayak seperti tadi. Saya kejar kamu sampai akhirat, nanti saya kejar kamu. Iya, kita ketemu di akhirat kok. Ya. Silahkan Om Dalbo, silahkan. Jadi di sini jelas ya, tertulis bahwa sudah dibacakan oleh Ustadz Budi di ayat 91, dan ingatlah kisah Maryam ya, yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh. Ruh itu ciptaan. Sama kalau Anda mau mengkompar, kalau Anda mau mengkompar di Bible, di Zakaria 12 nomor 1 itu diciptakan, roh diciptakan. Nggak ada Bang Suma. Iya. Nah, di sini saya bacakan ayatnya. Tunggu dulu. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Anda kan tadi mengatakan roh tidak diciptakan. Nah, bagaimana mungkin ada tertulis di Bible kalau roh tidak diciptakan? Untuk ayat ini Anda mau gunakan narasi apa lagi ketika ada yang tertulis roh diciptakan? Bahkan Yesus pun diciptakan. Ya, Yesus pun diciptakan. Wahyu 3:14, Yesus diciptakan. Betul. Oke, saya jelaskan ya, Wahyu 3:14 ya. Bisa enggak? Ini di Zakaria dulu, di Zakaria 12 nomor 1, roh diciptakan. Oke, saya jelaskan ya. Bisa enggak? Ya silakan. Oke ya, santai ya. Oke, mana Gerunda? Nggak ada dia.
Ya, lanjut. Penjelasannya Cuma di lewat Zakaria yang 2. Halo. Ya, silakan. Angel dengerin, dah silakan. Nah, dengar blokir, sabar blokir, nggak usah panas-panas. Turun kau. Udah. Ya Allah. Kau Lanjut kenapa aja, sih Angel, Angel? Punya masalah pribadi kau sama aku. Aku nyuruh kau ngomong. Iya silakan Angel, silakan ku bilang. Ya, blokir. Saya minta maaf lah blokir. Kamu itu ribet betul. Nah, ini ada Gurunda. besarin beliaunya. Zakaria 12 ayat 1 ya, yang sampai saat ini yang kalian katakan roh itu diciptakan ya. Oke, saya jelaskan ya di ayat ini ya. Zakaria 12 ayat 1 penjelasannya. Kalau dilihat, saya tidak sok-sokan tahu ini ya. Firman ini tidak bilang bahwa misalnya ada dua roh ya. Apakah ada dua roh di dalam tubuh manusia? Saya tidak berani mengatakan ada dua roh di dalam tubuh manusia, hanya berdasarkan satu ayat ini saja. Tapi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa Allah itu adalah sosok yang membentuk roh di dalam diri manusia. Bahwa di dalam diri manusia itu ada roh, dan roh itu berasal dan dibentuk oleh Allah. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ada roh Allah dan roh manusia. Roh itu dibentuk di dalam tubuh manusia, bahkan di Kejadian 1 dan 2. Di situ ada di Kejadian 1 dan 2, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk kosong, dan roh Allah melayang-layang ya, dan dihembuskan roh di dalam diri manusia. Saya tidak bisa bilang roh di manusia itu hanya sekedar ciptaan Tuhan. Karena kalau di Kejadian 2 ayat 7, napas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya, ruah. Ruah itu adalah nafas. Jadi sebenarnya kalau saya memahaminya begini, saya punya anak. Anak itu lahir dari sperma saya, sehingga dia lahir menjadi manusia. Saya melihat penciptaan manusia itu sebenarnya bukan hanya sekedar diciptakan Allah dari tanah, tapi ada bagian diri Allah yang ditempatkan di dalam tubuh manusia. Apa sih bagian dari diri Allah? Bagian dari diri saya yang ada dalam diri anak saya? Anak saya lahir spermanya, DNA berasal dari saya. Di dalam menciptakan manusia, kita ini ruhnya ada, sekedar diciptakan oleh Allah, tapi Allah itu sendiri yang ada di dalam tubuh kita. Itu kalau saya lihat dihembuskan artinya dengan demikian bahwa saya sapa bahwa dulu. sebenarnya di dalam diri manusia itu ada keilahian. Kamu diam, mute. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu 3 ayat 14 juga bisa saya jelaskan juga. Wahyu 3 ayat 14. Sabar. Wah, gimana sih? Ganti. Sabar. Ya, silakan Bang Suma. Baik, mohon izin ya teman-teman sekalian. Terkait dengan tema apakah Yesus ciptaan atau roh ciptaan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh-sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Lalu kemudian di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yesaya 44:24, akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dari kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini tantangan dari Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 45 data 12 diterangkan begini, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Di dalam Yesaya 45 nomor 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya
dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Pada saat Tuhan sendiri, di sini Yesus belum ada. Yesus di sini belum ada. Lalu kemudian terkait dengan roh. Roh itu adalah makhluk. Tidak ada data di kitab manapun di atas muka bumi ini, kecuali ajaran pagan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu roh. Roh itu adalah ciptaan. Roh itu makhluk. Roh yang ada pada diri manusia adalah makhluk. Roh yang ada pada iblis adalah makhluk. Roh yang ada pada malaikat adalah makhluk. Apapun itu yang namanya roh pasti makhluk. Apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti antara Tuhan dan roh itu ada dua keadaan yang berbeda. Satu makhluk, satu khalik. Nah, di antara Islam dan Kristen ada satu penyembah makhluk, yaitu Kristen. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Kristen itu adalah penyembah roh. Makanya kemudian gereja itu mengambil upaya sedemikian rupa supaya Yesus itu bisa jadi Tuhan. Kalau jasadnya gagal mereka ajarkan Tuhan, maka dia lari kepada rohnya. Kalau rohnya juga terbukti bukan Tuhan, dia nanti kemana? Anda tidak paham, karena pada diri Anda tidak ada Roh Kudus. Itu solusi terakhir. Nah, oke. Kembali kita lihat apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Kristen untuk mendekati apa yang mereka imani. Di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman ini terlontar dari mana? Firman ini terlontar dari Tuhan. Keluar dari Tuhan. Berarti Tuhan ketika kemudian ingin membuat Maria hamil dan mengandung sesuatu dalam perutnya, Tuhan berfirman. Firman kemudian disampaikan oleh Gabriel. Gabriel kemudian sampai kepada manusia perawan bernama Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Hamil. Makanya Yesus dikatakan berasal dari firman. Ya, kalimatuhu waruhullah. Nah, itu dia. Maka salah kemudian ketika dikatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, secanggih apapun otak manusia, sehebat apapun ilmu plesetan yang dia punya, segila apapun dia mengakal-akali, Yesus tidak pernah bisa dirubah menjadi bukan manusia sampai kapanpun. Ibrani 13:8, Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus tetaplah manusia. Demikian, silakan yang lain. Jawab tuh Angel tuh, tanggapin omongan Bang Juma. Jangan login. Angel. Lagi nyari data, Bunda. Nyari data. Oke. Dan terkait ya proses lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Nah, kita melihat juga di poin sisi ini bagaimana proses lahirnya Isa Al-Masih. Nah, dikatakan dia adalah melalui firman ya, Bang Juma ya. Siap. Firman. Kita harus tahu juga firman itu apa artinya. Kalem Allah ya kan? Perkataan Allah ya kan? Iya. Nah, kalem itu artinya firman. Kalimatullah itu artinya firman. Perkataan yang tidak salah, tidak ada makna yang lebih besar dari sekedar perkataan toh. Firman Allah itu keluar dari diri Allah. Kita melihat juga proses penciptaan. Bagaimana dia melakukan proses penciptaan itu dengan cara apa? Firman. Dengan cara berbicara toh, kun fayakun, maka jadilah. Iya. Nah, bukan hanya sekedar kata-kata semata-mata seperti kayak manusia ya. Manusia kalau berbicara setelah itu hilang. Tapi kalau tapi kalau firman Allah tidak seperti itu. Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Allah sendiri yang membentuk ruhnya di dalam tubuh Isa. Nah, kita tahu waktu penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk kosong ya kan. Roh Allah, roh di situ sudah mulai ada roh Allah
melayang-layang toh. Roh Allah inilah yang menjaga bumi ini supaya tidak terjadi peperangan toh, atau tidak terjadi apa itu ya namanya. Nah, Allah sendiri yang meniupkan ruhnya, sama seperti Isa, dia kan lahirnya dia kan firman, dan ruhnya itu ditiupkan ya, bukan dibentuk, ditiup, dihembuskan gitu di dalam rahimnya Maryam. Nah, dan yang ditiup itu bukan malaikat tapi roh Allah. Menurut di sini Isa diciptakan. Menurut Bang Juma tadi Isa diciptakan ya. Ya, kata diciptakan ini sebenarnya bukan berbicara bahwa Isa itu sebuah produk ya, tapi sebenarnya Isa itu bukan sekedar ciptaan, tapi dia pencipta. Dari mana kita tahu? Dari Yahya 1 ayat 1. Itu dia Bang Juma. Sekian dari saya Bang. Oke, baik. Kita menghargai ya pendapat saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika kita berbicara mengenai kitabnya teman kita Yahudi, dalam hal ini adalah kitab Kejadian. Kalau kita melihat di dalam penjabaran yang ada, bahwasanya Ruah Elohim itu bukan berarti pribadi Tuhan. Ruah Elohim itu artinya adalah ruh ciptaan Tuhan. Sama seperti ketika dikatakan Adam Elohim, manusia Tuhan. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan atau Tuhan itu adalah manusia. Tetapi Adam Elohim artinya manusia ciptaan Tuhan atau manusia milik Tuhan. Ruah Elohim artinya manusia roh milik Tuhan, atau roh kepunyaan Tuhan, atau roh ciptaan Tuhan. Nah, sama ketika Tuhan berkata Bait Elohim, rumah Tuhan, bukan berarti rumah itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi adalah ciptaan Tuhan. Mari kita lihat, Ruah Elohim juga tertulis di dalam Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada dalam lubang hidungku. Di dalam bahasa Ibrani itu sama. Ruah Elohim sama dengan yang ada di dalam Kejadian 1 nomor 2. Sama-sama ruah Elohim. Ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian melayang-layang di atas permukaan air. Ruah Elohim yang ada di Ayub 27 nomor 3 ada di dalam lubang hidung Ayub. Kalau ruah Elohim artinya Tuhan adalah roh yang melayang di atas permukaan air, maka ruah Elohim yang ada di dalam kitab Ayub adalah Tuhan yang mutar-mutar di dalam lubang hidung Ayub. Apakah demikian? Apakah Tuhan keluar masuk dari lubang hidung? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Maka konsep yang benar adalah konsep yang dihasilkan dari filter pengajaran Yahudi terhadap kitab mereka. Ruah Elohim artinya unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan, untuk memberikan keberlangsungan hidup di alam semesta. Apa itu? Oksigen, H2O, atau udara. Maka udara ini dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru tepat. Oksigen udara yang keluar masuk di lubang hidung daripada Ayub itu baru tepat. Bukan Tuhan yang melayang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita lihat dalam kitab Kejadian ada disebut air, samudra. Kalau kita cari datanya, di mana Tuhan menciptakan air, kita tidak akan pernah menemukan itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan air itu di mana tertulis? Tidak akan pernah kita temukan. Silakan Anda cari. Tapi kok tiba-tiba ada air? Ya, karena Allah di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu. Jadi
Jadi Allah tidak perlu menerangkan, kami ciptakan air, kami ciptakan ini, kami ciptakan itu, kami ciptakan ini. Enggak perlu. Tuhan hanya mengatakan penciptaan 6 periode, 6 masa. Begitu juga dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ketika dikatakan di Yesaya 44:24 bahwa asakol, artinya aku yang menciptakan segala sesuatu, Allah tidak perlu menjabarkan, aku ciptakan air, aku ciptakan samudra, aku ciptakan tanah. Enggak perlu. Enggak perlu. Jadi ketika Tuhan mengatakan dia menciptakan segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kulla syai', segala sesuatu dia ciptakan. Di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan hal yang sama, asaqot, segala sesuatu. Nah, untuk itulah pemahaman yang benar adalah yang melayang di atas permukaan air, yang ada di dalam hidung Ayub, itu adalah oksigen, udara yang dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Makanya segala sesuatunya itu Tuhan kasih roh. Yesus mau dihidupkan, ditiupkan roh. Yesus tanpa ditiupkan roh mati. Atau Yesus dicabut rohnya, mati dia, jadi mayat. Oleh karena itu dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang membutuhkan roh untuk hidup, dia makhluk. Yesus butuh roh untuk hidup, ya, dia makhluk. Tanpa roh mati dia. Nah, apakah kemudian roh ini adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Roh itu adalah satu unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Contoh Matius 4 nomor 4, atau Zakaria 12 nomor 1, atau Ayub 27 nomor 3. Bagaimana kemudian Tuhan menghidupkan Ayub? Tuhan kemudian memberikan ruah Elohim di dalam hidupnya, di dalam hidungnya. Sama seperti Anda, ada ruah Elohim di dalam hidung Anda, sehingga Anda bisa keluar masuk udara. Kalau ruah Elohim tidak ada pada diri Anda, mati Anda. Mati Anda. Kalau Yesus Tuhan karena pada dirinya ada ruah Elohim, maka Anda juga adalah Tuhan. Karena di dalam diri Anda juga kepenuhan ruah Elohim. Silakan. Oke, kita harus tahu juga ya, di dalam bagaimana Allah di dalam waktu dia menciptakan, dia di situ ada Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Rohnya semua ini berperan ya. Waktu dia menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 waktu Allah menciptakan atau membentuk manusia Adam dari debu tanah, dan disitulah Allah meniupkan ruhnya, sama seperti di apalah pokoknya itu ada persamaannya juga di Quran juga. Nah, jadi itu tidak boleh dipisahkan, Allah, firman dan rohnya ya, itu satu. Kalau kita ada salah satu menghilangkan satu bagian pribadi Tuhan, Allah, itu sama aja kita merusak penciptaan dia toh. Nah, mengenai roh ini, Isa itu di dalam tubuhnya adalah roh Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia tidak segala sesuatu pun tidak akan terjadi. Yohanes 1 ayat 1. Dan di Kejadian 1 yang berbunyi juga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tiga-tiganya sudah ada, Allah, firman, dan roh Allah. Di dalam penciptaan, dia itu pelaksana atau eksekutor penciptaan. Allah itu bersama-sama dengan firman-Nya dan rohnya. Ketika mencipta, sang firmanlah berperan menciptakan firman. Berperan mencipta. Firman itu bagian dari dirinya. Sama seperti yang tadi saya katakan, ada Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Firman itu bagian dari dirinya, bukan ciptaannya. Penguasa ciptaan Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah, bukan penguasa buatan Allah. Nah, jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi itu ya dengan cara firman ya. Kalau yang Elohim, kata Allah itu ya Elohim itu pertama kali di kitab Taurat, Zabur dan Injil ditulis bahwa Ibrani menuliskan kata Elohim. Elohim itu dari sejak Musa menulis kitab itu, kemudian bangsa Arab menyebutkan bukan Elohim tapi Allah. Elohim itu adalah
ada penambahan imnya ya di belakangnya. Ada penambahan imnya. Ada penambahan imnya. Artinya jamak lebih dari satu. Inilah yang selama ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita ya kan. Jamak lebih dari satu, tapi kalau Eloha atau Allah tidak menggambarkan bentuk jamak. Tapi dari sejak kitab Taurat dituliskan, Elohim sudah ada di situ. Kata Elohim sudah dipakai oleh Musa. Ya, itu dari saya penambahannya, Bang Juma. Oke, baik. Betul. Entar. Ya, lanjut. Waktu manusia diciptakan. Nah, betul yang abang bilang itu. Manusia tanpa roh Allah di dalam tubuhnya itu sama aja mayat hidup. Saya setuju sama Abang Juma. Pas itu yang abang bilang. Itu dari saya. Oke, baik. Mohon izin teman-teman ya. Jadi gini saudara, kita harus membedakan antara yang hidup dengan yang maha hidup. Kita harus bedakan itu. Mana yang kemudian Hayyul Qayyum, mana yang hanya membutuhkan hayat hidup. Di dalam kitabnya orang Yahudi pun diterangkan bahwa Tuhanlah yang menghidupkan, yang maha menghidupkan. Jadi Tuhan itu tidak hidup. Ini dipahami dulu. Tuhan itu tidak hidup. Lalu bagaimana? Tuhan itu maha hidup. Makanya Tuhan itu tidak mati. Karena dia, sang Tuhan itu maha hidup. Bukan hidup Tuhan itu. Yang disebut hidup adalah makhluk. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena makhluk hidup bisa hidup karena ada unsur yang kemudian diberikan oleh yang maha hidup kepada makhluk tersebut. Apa itu? Ruah, semangat, spirit, pneuma, ruh. Itu jelas itu. Jadi teman-teman Kristen juga harus belajar untuk membedakan antara hidup dan maha hidup. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu hidup, berarti Tuhan itu juga bernapas dong. Kalau dia kemudian tidak bernapas, mati dong Tuhan itu. Oh bukan, Tuhan itu maha hidup, Hayyul Qayyum, maha hidup. Berarti dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Yesus maha hidup? Nehi, tidak. Yesus itu dimatikan dia. Makanya ketika dikatakan di dalam Yesaya 57 nomor 15, akulah Tuhan subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang bersemayam, bertahta di atas arasy, yang maha suci. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, a'la. Aku bersemayam dan di tempat suciku, ya. Tidak ada kemudian yang bisa menghidupkan dan mematikan selain aku. Yesus dimatikan. Atanasia. Tuhan itu atanasia. Tuhan itu tidak dapat disentuh kematian. Yesus disentuh. Kenapa? Karena dia punya roh. Segala sesuatu yang punya roh pasti mendapatkan kematian. Tidak bisa tidak. Sementara Tuhan adalah pemilik roh, pemilik air, pemilik udara, pemilik tanah, pemilik alam semesta. Roh itu hanya bagian dari satu komponen yang dibutuhkan untuk hidup. Percuma manusia itu punya roh kalau tidak ada air. Percuma manusia itu punya air kalau tidak punya roh, kalau tidak punya tanah. Percuma. Jadi komponen inilah yang kemudian Tuhan jadikan sebagai dasar penciptaan. Itu dipahami dulu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu maha hidup. Dia tidak hidup tapi maha hidup. Bedakan, belajar untuk mengetahui hidup dan maha hidup itu beda. Hayyul Qayyum dengan hayat itu beda. Hayat itu tataran makhluk. Kalau dia tidak ada roh, mampus. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup. Sebab Tuhan bukan makhluk, dia khalik. Maha hidup Tuhan itu.
Dia tidak membutuhkan makhluk untuk hidup, sementara makhluk butuh makhluk untuk hidup. Yesus butuh makan, Yesus butuh pakaian, Yesus butuh minum, Yesus butuh jasad, Yesus butuh roh. Tanpa itu semua, Yesus adalah ketiadaan. Yesus adalah ketiadaan. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi mustahil ketiadaan, karena dialah yang ada dan akan selalu ada, qadim, kekal dia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kita belajar untuk kemudian bagaimana cara yang kita mengetahui bahwa aspek yang ada pada diri Yesus itu, roh maupun jasadnya, pengetahuannya, mujizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semua adalah tataran makhluk. Tidak ada unsur ketuhanan di situ kecuali sumber. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Rohku datang menjadi roh Yesus, jasadku datang menjadi roh jasad Yesus. Itu bukan atas kehendakku. Poin yang kedua, sedikit lagi teman-teman. Ketika kita melihat tentang roh, kita lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3, apa yang Tuhan terangkan di situ. Ini kitabnya Yahudi loh, kitab netral, bukan punya Islam, bukan punya Kristen. Harusnya kita belajar di situ. Tuhan mengatakan ruah ani, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku berarti Tuhan punya roh. Ya, betul. Tuhan punya roh. Bang Suma punya mobil, bukan berarti Bang Suma adalah mobil. Bang Suma punya rumah, bukan berarti Bang Suma adalah rumah. Tuhan punya roh, bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Rohku, kata Tuhan, tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Betul. Ada masa di mana Tuhan mengambil rohnya, mengambil kepunyaannya, mengambil miliknya. Tetapi Tuhan bukan roh, karena roh itu tatanan makhluk. Kita lihat ajaran animisme. Kenapa ajaran mereka, kepercayaan mereka disebut animisme, anima? Kenapa? Karena mereka menyembah roh. Anima itu roh artinya, artinya kepercayaan. Berarti animisme adalah kepercayaan, penyembahan terhadap roh. Kristen kalau menyembah roh jatuhnya kepada animisme. Itu harus dipahami. Kemudian yang paling terakhir, ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, kita semua punya roh, dan seterusnya dan seterusnya, Allah tidak bisa kemudian menghidupkan sesuatu. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan antara satu unsur. Salah kita, keliru kita. Tuhan itu maha ada, Tuhan tidak butuh makhluk, Tuhan itu maha hidup. Hanya manusia yang butuh roh, hanya manusia yang butuh jasad, hanya manusia yang butuh yang lain. Tuhan tidak. Makanya dia disebut maha hidup, Hayyul Qayyum. Anda mengatakan ada firman di sana, ada roh di sana, dan ada hakikat. Tidak. Apa yang saudara sebutkan itu adalah unsur makhluk. Yang bukan makhluk adalah dia. Yod, he, faf, he, yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah dia. Itu. Jadi kalau di Al-Quran jelas dikatakan Allah la ilaha illahu. Jadi kata hu di situ merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada yang lain, dan dia tidak membutuhkan unsur makhluk untuk hidup. Bedakan antara maha hidup dan hidup. Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Bang Angel masih di situ, Bang? Yo Bu, yo. Oke. Izin Bang Zuma, saya tambahkan sedikit untuk Bang Angel yang dari Silakan Ukhti. Baik. Saya bacakan surat Ali Imran ayat 59-nya buat Bang Angel ya. Karena dari tadi memang memang sedikit memaksa ini ya untuk ke Nabi Isa ini atau Yesus ya, Bang Angel ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'inda Allahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Sama ya, sama.
Dia menciptakan, Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita sepakat ya Bang Angel ya sekarang ya, untuk urusan Yesus di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam, tidak berbeda. Sebagaimana yang abang pikirkan, yang tadi memaksakan kehendak abang bahwa Yesus adalah roh, Yesus adalah bla bla bla, tidak ada ya. Kita sudah sepakat itu ya. Si Yesus atau Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, silahkan yang lain. Akhi, abang dah waktu, silahkan. Bunda Rahma. Aku lagi di jalan ini. Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Iya, Lanjut abang dah. biar ditanggapi dulu saudara kita. Oh iya, silahkan Bang Angel. Tunggu. Terkait yang tadi Bang Juma bilang ya. Iya, Allah maha hidup toh. Oke, saya setuju Allah maha hidup. Oke, di dalam setiap tubuh manusia ada roh ya kan Bang ya? Betul kan? Betul. Nah, berarti rohnya itu maha hidup juga toh. Tanpa ada roh berarti kita makhluk mati ya. Istilahnya mayat mati ya. Tanpa ada roh ya. Nah, saya setuju juga Yesus butuh makan dan butuh minum. Nah, dia waktu dia di dunia, dia memang manusia, tetapi dia memiliki keilahian. Nah, di dalam dia itu kan ada roh, sama seperti waktu manusia diciptakan, ditiupkan, dihembuskan, napas hidup. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada ruh Allah. Dan ruh Allah inilah yang menggerakkan tubuh manusia. Dan setiap di dalam manusia itu tidak selama-lamanya roh itu tinggal ya kan Bang kan? Saya Iya. setuju. Oke, berarti setiap manusia itu harus mati ya Bang ya? Siap. Bang Juma ya? Iya. Nah, berarti sama seperti Isa Al-Masih harus mati. Iya. Ya kan? Berarti Isa Al-Masih mati dong Bang ya? Ya, lanjut aja Bang, lanjut aja dulu. Iya. Nah, waktu Isa diciptakan itu ya Bu siapa nih? Yang tadi Al-Maidah ayat 99. Oke. Kita lihat proses waktu lahirnya Isa Al-Masih ya. Dia bagaimana sebentar ya. Aduh. Tunggu ya, mana buku ini? Itu ya. Sekalian ambil minum Bang Engel. Sekalian ambil minum. Apa nak buat Sandal Bu. Coba. Ya sambil minum lah. Muncul sudah gambar. Kalau sudah muncul gambarnya Bang Paulo apa selesai Min. Gambar sakit kepala sudah. Iya. Nah, aku pun nggak berani menerjemahkan ini, mentafsirkan ini yang Ibu bilang ya, yang di Ali ayat 45 ya, Bang. Ya, Bu, ya. Yang di Ali Tanggapi Bang Suma. Hilang suara ya? daripadanya namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, proses lahirnya dia, ayat 47, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh. Nah, Isa Al-Masih itu
proses lahirnya dia melalui kalimatullah kun fayakun, maka jadilah ya. Nah, lalu Sinyalnya merah, Bang. blokir itu Anissa berapa tadi yang ditiupkan rohnya? 171. Nah, bisa Anissa 171. bisa dibacakan Pak Dalbo. Yang narasi tadi yang dibawa oleh Bang Suma, kok bawa-bawa Bunda blokir lagi. Nah, sama seperti surah Al-Anbiya ya, manusia dia diciptakan ditiupkannya lah ke dalam tubuhnya ruh Allah dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu dia. Jadi proses lahirnya Isa Al-Masih bukan dibentuk dari tanah, tapi melalui kalimatullah, kalamnya Allah. Itu dari saya. Oke, jika ada kita akhir lah ya. Iya, terakhir dari saya mungkin, Bang. Siap Bang. Oke. Siap. Lanjut. Oke, baik. Saya harus mempertanggungjawabkan pernyataan saya dan kemudian menanggapi apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa pada diri manusia itu ada roh, dan roh pada diri manusia itu maha hidup. Nah, ini saya perlu luruskan. Sekali lagi saya katakan, yang maha hidup itu cuman Allah, cuman Tuhan, Khalik. Sementara roh itu bukan Khalik. Roh itu sama kedudukannya seperti air, sama kedudukannya seperti tanah, sama kedudukannya seperti oksigen. Unsur-unsur yang diciptakan oleh Allah, digabungkan Allah untuk menghidupkan manusia. Ibarat kata, roh itu adalah aliran listrik atau kekuatan yang digunakan oleh PLN untuk menyalakan, membuat sebuah bola lampu itu bersinar. Itu adalah spirit, kekuatan yang tak terlihat. Ibarat kata Anda memegang kabel yang di dalamnya ada aliran listrik atau strum, Anda akan terkontak gitu. Anda kesetrum. Itulah roh. Jadi roh, kekuatan, spirit manusia itu bisa hilang kapan saja. Itu tidak maha hidup itu. Roh itu adalah ciptaan, seperti yang saya terangkan tadi. Roh itu adalah ciptaan, sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Satu bagian yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Ketika hanya roh, maka manusia tidak bisa hidup. Kalau hanya ruh dan jasad yang menyatu, manusia tidak akan pernah hidup. Karena manusia membutuhkan air, karena manusia membutuhkan tanah. Oleh karena itulah kemudian roh ini hanya satu unsur dari beberapa unsur yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Dia hanya bahan, materi. Jadi roh yang ada pada diri manusia itu tidak maha kekal. Yang maha kekal adalah yang menciptakan roh itu sendiri. Nah, kita lihat pembuktiannya di dalam Yohanes 19 ya, di situ ada dikatakan begini, mereka mengambil mayat Yesus. Kenapa ada perkataan mayat di situ? Karena tadi yang disebut roh itu sudah meninggal. Lalu rohnya apakah masih hidup? Hidup. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena roh itu adalah unsur yang menghidupkan, yang digunakan oleh Sang Maha Hidup. Tetapi kemudian apa yang terjadi terhadap roh itu tetap aja tatarannya sebagai makhluk, bukan pencipta. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha hidup. Dia tidak pernah mengalami kegagalan, dia tidak pernah mengalami kematian.
kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Inilah yang dialami oleh Yesus. Karena Yesus bernyawa, maka dia menjadi mayat. Dia mati dia. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran saat ini sama seperti Mazmur 91, masih hidup, mendapat rezeki dari Allah, berada pada tempat yang diatur oleh Allah. Mazmur 91 juga menjelaskan seperti itu. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau, engkau akan melihat kefasikan orang-orang yang fasik, engkau menyaksikan orang-orang yang melakukan kefasikan. Sama seperti Al-Quran, diangkat oleh Allah. Nah, sama di dalam Mazmur 91 diangkat oleh Allah. Artinya Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian. Ada masa di mana dia akan mengalami kematian. Makanya dalam surah Maryam ayat 30 sampai 33 dan juga di dalam ayat 15 jelas sekali diterangkan, semoga kemuliaan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dimatikan dan dihidupkan kembali. Berarti Yesus mengalami kematian, Isa mengalami kematian. Berarti roh yang ada pada diri manusia bukan maha hidup, tetapi dia hanya hidup. Ada masa di mana mereka dimatikan. Yohanes 19 berapa tadi? 40, 41 dan 42 jelas sekali menarasikan di sana mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, membuktikan bahwa roh pada diri manusia tidak maha hidup, tetapi dia tetap mati. Apa buktinya? Nanti di yaumil hisab, roh manusia akan dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Artinya sampai kapanpun roh hanyalah roh, roh hanyalah makhluk, roh tidak maha hidup, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi maha hidup. Demikian. Halo. Ya. Silakan Bang Angel. Nah, itu ruh Allah itu yang ada dalam tubuh manusia itu sama dengan roh yang ada di dalam tubuhnya Isa Al-Masih, yaitu roh Allah itu sendiri. Kenapa? Begitu manusia diciptakan, di dalam tubuhnya manusia itu adalah roh Allah. Dialah yang memberi napas hidup, seperti yang Allah yang maha hidup, ya toh, Allah yang maha hidup. Nah, dialah yang menggerakkan tubuh kita. Nah, saya berikan penjelasan kepada sedikit ya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi, roh itu pencipta, ya, itu tidak boleh satu pribadi semua ya, Allah yang esa berdasarkan firman dan ruh Allah ya. Nah, saya jelaskan roh Allah, roh manusia dengan roh Isa itu sama ya. Roh kita dari Kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan. Roh kita itu Karang. Saya tidak pernah mengatakan roh itu pencipta, Bang. Diluruskan, roh itu ciptaan. Oh, tadi yang pertama loh Bang, yang Abang buat narasi Bang. Enggak, roh itu adalah ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah Allah, Khalik. Sepanjang saya bernarasi, roh itu adalah ciptaan. Nah, oke lah. Ya mungkin salah dengar saya ya. Ya kita nggak tahu lah ya apakah benar atau tidak ya kan, nantilah di akhirat nanti Bang. Oke, bahwa roh kita dari kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan ya, berasal dari Tuhan. Roh kita itu bukannya sekedar diciptakan dari Tuhan, tapi roh kita itu dihembuskan dari Tuhan. Apa artinya kalau roh itu dihembuskan dari Tuhan? Artinya waktu menciptakan manusia ada bagian dari diri Allah yang keluar pada manusia, yaitu nafasnya sendiri, ruhnya sendiri yang berasal dari dirinya. Kemudian kalau begitu manusia itu, dalam diri manusia sebenarnya ada roh, bagian dari Tuhan sendiri. Tapi dengan begitu manusia sebenarnya punya potensi yang nyaris tidak terbatas.
potensi manusia sebetulnya nyaris tak terbatas, bisa bikin ini dan bikin itu, karena ada hembusan roh Allah dari Tuhan dalam diri manusia. Tapi apakah kita sama dengan Tuhan? Tidak, jawabnya ya. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Karena kita bisa menciptakan, karena kita tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tapi kita bisa membangun rumah. Kita bisa menciptakan lautan, daratan. Kita bisa bikin kolam. Buat lautan dan daratan itu. Apa ini? Bang Angel, saya kasih referensi tambahan Bang Angel ya. Coba di Zakaria 12 ayat 1 dibaca itu, Bang Angel. Sorry. Bang Angel. Kita tidak bisa menciptakan apa? Kita tidak bisa menciptakan lautan dan daratan. Sorry. Kamu minum dulu, makanya tadi minum dulu ya. Silakan Bang Angel. Coba baca dulu Bang Angel. Zakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan apa sekali gitu sendiri. Zakaria 12 Sudah disampaikan oleh Bang Suma, Bang Arif. Oh gitu ya. Iya, saya baru nyimak ini ada di jalan ini. Oke. Sudah disampaikan. Lanjut. Zakaria 12 ayat 1 ya. Saya jelaskan lagi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini ya. Sama Pak Darbo, blokir permanen, sama yang lainnya. Kita lihat, saya tidak mau asal sok tahu. Firman ini tidak bilang bahwasanya misalnya ada dua roh. Apakah ada dua roh di dalam tubuh manusia? Saya tidak berani bilang bahwa ada dua roh di dalam tubuh manusia. Hanya berdasarkan satu ayat ini. Tapi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa Allah itu adalah sosok yang membentuk roh di dalam diri manusia. Bahwa di dalam diri manusia itu ada roh. Dan roh itu berasal dan dibentuk oleh Allah. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ada roh Allah dan roh manusia. Roh itu dibentuk ya. Di dalam tubuh manusia diciptakan di Kejadian 1 dan 2. Dihembuskan roh di dalam diri manusia. Nah, saya tidak bisa bilang roh di manusia itu hanya sekedar ciptaan Tuhan. Karena kalau di Kejadian 2 ayat 7, nafas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu apa? Artinya nafas. Jadi sebenarnya kalau kita memahami yang beginian, contoh aja ya, saya kasih ilustrasi. Saya punya anak. Anak itu lahir dari sperma saya. Sehingga dia lahir menjadi manusia. Saya melihat penciptaan manusia itu sebenarnya bukan hanya sekedar diciptakan Allah dari tanah, tapi ada bagian dari diri Allah yang ditempatkan di dalam manusia. Apa aja bagian dari diri Allah yang ada di dalam tubuh manusia adalah roh. Dalam menciptakan manusia, kita ini rohnya Tuhan, bukan sekedar diciptakan oleh Allah, tapi dari Allah sendiri sih. Rohnya itu berasal dari yang roh Allah itu yang berasal dari dirinya sendiri, karena Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Itu kalau saya lihat dihembuskan, artinya dengan demikian bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada keilahian, di dalam diri manusia ada bagian diri Allah. Apakah manusia punya roh bisa membuat kita sadar? Bisa. Yang membuat kita bisa peka, saya rasa itu ada. Setiap di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Apa aja sifat-sifat Allah? Contoh, kalau kita bandar narkoba ya kan, tapi kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita menyayangi kita, anak kita. Contoh. Ini apa hubungannya dengan bandar narkoba? Apa hubungannya? Karena di dalam Angel temenan. Apa hubungannya? Angel temenan nih. Enggak, ini apa hubungannya Pak Pangel? Apa hubungannya dengan bandar narkoba ini loh? Iya, biar nanti kan gini loh Bang, dalam pemikiran kita kan, oh itu orangnya jahat apa segala macam, tapi katanya waktu diciptakan ada roh Allah. Kan setiap tubuh manusia itu kan memiliki sifat-sifat Allah, karena di
mempunyai roh Allah. Sifat-sifat Allah itu kan banyak, kita nggak tahu ya Bang ya, banyak kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Dari saya ya, dan terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bang. Cuman saya dari tadi panjang lebar menjelaskan, menguraikan, tapi kembali lagi ke titik nol. Ya, saya simpulkan aja bahwa roh itu adalah makhluk. Barang siapa yang menyembah roh, menyembah makhluk, kesempurnaan pada diri manusia, bukti bahwa yang menciptakan manusia itu adalah hakikat yang sempurna. Ibarat sebuah lemari, kalau lemari itu bagus, ukirannya cantik, aturan-aturan daripada susunan antar ruas itu indah, berarti si tukang lemari ini adalah ahli, si tukang lemari ini sempurna. Kalau kemudian lemarinya hancur, berarti yang membuatnya ini tidak ahli. Manusia ini sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang benar-benar sempurna utuh, maka itu cerminan daripada yang menciptakan. Bangunan yang bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Bangunan yang tidak bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Alam semesta ini, susunan-susunannya, lapisan tanah, lapisan oksigen dan seterusnya, langit dan bumi, antar satu dengan makhluk yang lain, ekosistem yang terjadi mencerminkan bahwa semua ini dicipta oleh Dia yang maha sempurna. Kalau kemudian kesempurnaan manusia Anda katakan bahwa itu adalah bagian daripada Tuhan, hakikat Tuhan, itu keliru. Ya, manusia dicipta oleh Sang yang maha sempurna, bukan berarti manusia itu menyerupai yang menciptakan. Lemari diciptakan oleh Sang yang punya karya, bukan berarti lemari itu adalah bagian daripada hakikat dari yang membuatnya. Jangan Anda katakan lemari itu adalah pembuat dan pembuat itu adalah lemari. Itu berbeda. Roh adalah ciptaan Tuhan. Roh adalah makhluk Tuhan. Roh adalah apa yang menjadi satu bagian dan yang Tuhan ciptakan untuk menghidupkan makhluknya. Maka yang menyembah roh adalah penyembah animisme, penyembah selain daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun roh itu, finalnya, endingnya, dia sujud tunduk berserah kepada yang menciptakan. Roh bukan Tuhan, roh hanyalah ciptaan Tuhan. Demikian. Itu menurut sampainya Bang ya. Kalau bagi saya roh itu pencipta ya. Iya, Karena di dalam silakan. tubuh manusia adalah roh Allah. Itu aja, simple. Sekian dan terima kasih. Siap. Tanpa ada roh Allah, manusia mayat hidup. Betul. Betul. Berarti air itu adalah Allah. Karena tanpa air manusia adalah mayat. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa air. Berarti air juga. Air itu Allah Bang. Nggak ada ayatnya Bang. Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Hah? Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Roh. Ya. Roh itu pencipta itu. Karena Ada nggak ayatnya itu bahwa satu pribadi loh, Bang. Tuhan itu adalah roh? Tunjukkan ke saya Kita kalau lihat. ada ya. Silakan. Kita lihat waktu dia menciptakan, ada firman-Nya, ada rohnya, iya kan? Nah, Sekian. terus Dan terima kasih, itu aja. Berarti satu pribadi, nggak boleh dipisahkan. kenapa gitu. bisa satu pribadi? Berarti dia makhluk dong. Hah? Berarti dia makhluk. Makhluk. Iya. Oh, itu menurutmu aja lah, Bang. Lah, semua Ya gitu semua dia itu yang punya roh itu makhluk. Oh, Sekarang punya begini. roh, makhluk. Sekarang begini. Berarti Iya, karena hakikat karena di dalam- Tuhan berarti karena hakikat di Tuhan dalam tubuh manusia. berarti hakikat Tuhan Anda itu roh. Karena di dalam tubuh manusia itu ada roh Allah, Bang. Iya, memang roh Allah, bukan berarti Allah. Aku tanya dulu. Ah, Loh, di dalam tubuhmu ada roh Allah nggak? ada. Terus? Ada kan? Ada, terus? Roh Allah itu siapa? Berarti saya Allah. Berarti saya Tuhan. Ya iya, udah saya jelaskan.
Bisa Ya aja kan, kamu itu kan salah. dalam diri Tapi saya karena ada roh Tuhan, berarti saya Tuhan gitu. bisa kita jadi Tuhan karena kita Oh, bagus. Anda gangguan berarti. Berarti teman-teman Oten yang di bawah, Berarti- jangan berarti- panggil Bang Juma lagi, panggil Tuhan Juma ya, teman-teman Berarti Oten di Anda- bawah. Jangan berarti panggil Bang Anda- Juma, tapi Tuhan Juma apa kabar gitu ya. Berarti Anda gangguan. Ada yang koslet berarti sama Anda. Iya, karena kita manusia berdosa. Oke, jadi nggak sekarang bisa begini. jadi Tuhan, Bang. Iblis itu hidup dengan roh atau tidak? Iblis. Iya. Karena dalam tubuh manusia dalam tubuh Ya, iblis saya itu ada tidak roh. tanya manusia. Sekarang iblis. Iblis itu ada roh tidak? Ada. Roh Tuhan Malaikat. atau bukan? Dia adalah malaikat. Iya, roh ya kan? Tuhan Malaikat atau itu bukan? diciptakan. Roh Tuhan atau bukan? Ada. Loh, Roh Tuhan atau bukan? dia kan malaikat, Bang. Iya, berarti roh yang ada pada dirinya roh Tuhan atau bukan? Ya ada roh Tuhan lah, Bang. Ya, oke, dia nanti tepuk tangan waktu kalau dia- begitu. Hah? Berarti iblis juga bisa jadi Itu Tuhan. Ya itulah makanya lihat Ah, karena kesombongannya dia. Ya, enggak, bukan waktu itu, dia bukan di itu. surga, Berarti ya, berarti makanya dia iblis dibuang. juga itu bisa jadi Tuhan. Kenapa bisa lah? Nah, Makanya bisa. dia- Berarti tidak Iya. salah kalau dia memberontak karena dia juga bisa jadi Tuhan ternyata. Ya iya. Bahaya mutia. Berarti tidak salah Fir'aun menganggap dirinya Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Tidak salah setan menganggap diri dia Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Berarti kalau begitu pilih aja orang yang ganteng yang Anda sembah, atau mau sembah Bang Suma juga boleh kalau itu konsep yang Anda saya ingin sembahkan. jalankan. Yang saya Karena sembahkan. saya juga punya roh Tuhan dan saya Tuhan menurut Anda. Bahaya. Jangan lupa Bang Juma 10% tiap bulan. Bahaya. Kalau kamu mau menganggap kamu Tuhan nggak apa-apa. Bukan Silakan aku aja. yang menganggap diriku Tuhan, Anda, saudaraku. Anda barusan yang mengatakan. Bahaya Karena- itu. Bahaya. Karena manusia itu kan bisa jadi Tuhan. Waktu manusia pertama kali Adam ya kan diciptakan ya kan. Dia kan seharusnya dia yang dijadikan pemimpin toh. Dia yang jadi panutan toh. Karena dia jatuh ke dalam dosa akibat Hawa. Akhirnya dia nggak bisa jadi Nah, Tuhan. Dia, ya iyalah. Waduh. Waduh gimana? Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam pelanggaran, berarti Adam bisa jadi Tuhan. Iyalah. Dia yang Disembah gitu, disembah. Itulah makanya. Disembah gitu. Jadi Iya. Anda ingin Lahir- menyembah makhluk. lahirlah. Jadi Makanya Anda lahirlah- ingin menyembah lahirlah makhluk Isa Adam Al-Masih, Bang. yang telanjang Lahirlah Isa bulat itu Al-Masih gitu. Yang tidak berdosa, Bang. Yang Anda lahirnya salah, melalui kalimat Anda Allah. keliru, Anda harus banyak belajar. Kalau- Adam kalau diciptakan. Kenapa Anda bisa menyembah ciptaan? Hah? Adam itu Kita nggak dicipta. Kita nggak ada menyembah Adam. Kita Tadi menyembah Isa Anda Al-Masih. mengatakan seandainya Adam Iya. tidak jatuh ke dalam dosa, dia adalah Tuhan. Iya. Betul? Iyalah. Aduh. Indah pendeta nate. Untung sangat aku sakit. Aduh. Aduh. Padahal Adam, Bung, saya tanya sama Anda. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia diperuntukkan untuk beranak cucu. Berarti Tuhan Anda beranak cucu. Itu Bang. Kalau dia sudah berdosa, Bang, dia kan beranak cucu lah, penuhi bumi ini toh. Oh tidak, di situ belum jatuh ke dalam dosa. Baca 1 Kejadian 26. Baiklah kita menciptakan manusia Adam segambar dengan kami, serupa dengan kami, ya kan? Gimana? Untuk mengisi bumi dan punya keturunan yang banyak. Berarti ketika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan Anda punya keturunan banyak. Berarti Tuhan Anda banyak. Betul? Tuhan banyak, mana ada ayatnya Tuhan banyak? Lah kan dia punya keturunan banyak. Di mana, Bang? Kejadian 1 nomor 26. Oke, kita baca ya. Silakan. Jangan ngarang-ngarang kamu ya. Baik. Berfirman Allah. Itu kitabnya Yahudi, Bung. Saya lebih paham dari kalian. Berfirman Allah, kami hendak
menjadikan manusia menurut citra kami sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata. Gak ada di sini. Ya, baca data selanjutnya. Coba baca selanjutnya. Kejadian beranak cucu. nomor 28-nya coba Anda baca. Mana beranak cucu nih? Bacalah 28-nya. Loh, tadi kamu bilang kejadian 126. Loh, nanti kalau cuman satu dibilang comot. Baca data selanjutnya dong. Iya. Baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Terus Allah memberkahi mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Terus itu ada perintahnya beranak cucu banyak. Tapi kejadian 1 ayat 26 kamu bilang. Loh, Anda harus Jadi kalau Anda belajar Bible itu satu-satu data saja gitu. Loh, data yang lain tidak dipakai. Kan kamu langsung bilang tidak, itu saya merangsang otak saudara supaya sehat. Karena saya lihat ternyata Anda sakit. Berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung. Lalu kemudian dikasih kuasa. Iya, lalu dikatakan data selanjutnya. Dengarkan data selanjutnya. Maka Allah maka Allah menciptakan manusia. Berarti Tuhanmu diciptakan. Oke, tepuk tangan dulu. Satu. Menurut gambar, dengar dulu. Anda yang selesai kan? Saya belum selesai kan? Sabar. Bukan Isa ini Adam. Bung, ini bukan Isa, ini Adam. Adam manusia yang Anda ingin tuhankan tadinya. Dengar saya dulu, Bung. Bagaimana Anda mau waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan? Anda tidak bisa waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan saya dengan baik. Oke? Anda mengatakan Adam seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, dia bisa jadi Tuhan. Anda bisa tuhankan. Nah, Allah menciptakan Adam menurut gambar Allah. Oke? Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Satu. Lalu kemudian diterangkan lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki-laki, ada perempuan. Dua. Kemudian yang ketiga, Allah memberkati Adam dan istrinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka cucu-cucunya ini adalah Tuhan Anda semua. Ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Kan kita bicara tentang Adam. Ini kan manusia diciptakan menurut gambar. Dengarkan. Tuhan menciptakan menurut gambar laki dan perempuan. Ayo, Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tetap Tuhan bagi Anda. Karena mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Disembahkan laki-laki. Oh, nggak bisa. Karena Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam, menciptakan juga perempuan. Karena rupa Tuhan Anda itu berupa perempuan dan laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan dia tengah-tengah. Ada bilang berupa perempuan laki-laki. Ada di situ. Ada. Maka Tuhan menciptakan manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia. Saya bilang Adam. Enggak ada. Anda jangan parah di sini. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Manusia di sini yang dimaksud siapa? Adam. Kalau Hawa bukan manusia. Adam yang pertama. Adam pertama, tapi dia tidak dikatakan di situ Adam yang pertama. Anda salah. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Hawa juga manusia. Berarti Tuhanmu memang lucu. Karena kamu mengimani bahwa andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka Kristen, komunitas Bahlul ini menyembah Adam.
karena Adam tidak berdosa dan dia diperintahkan untuk kemudian beranak cucu, maka Tuhan Anda itu semuanya Anda tuhankan cucu Adam. Makanya tadi Anda mengatakan, apakah Bang Suma itu bisa jadi Tuhan? Anda katakan bisa. Ya bisa juga. Nah itu dia, makanya aku bilang, jadi kamu nggak usah malu, nggak usah malu, nggak usah kamu malu. Akui aja bahwa Kristen itu memang ajaran edan. Akui aja. Kristen itu memang ajaran edan, ajaran sinting. Kristen itu. Kenapa? Dari pernyataan saudara sendiri, Anda mengatakan andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka bisa dituhankan. Well, parah ini. Nah, diulang lagi. Kan Adam. Udah, Anda turun. Anda mempermalukan Kristen yang lain. Turun. Anda turun, saudaraku. Anda turun. Anda belajar, Anda cari dokter jiwa, tolong ke psikiater, periksa otak Anda. Kelihatannya ada tulang babi nyangkut di kepala. Oke teman-teman, silakan dilanjut yang lain. Kalau ada pasien berikutnya, silakan. Udah deh. Kasihan tadi. Saya pikir orang ini punya perangkat yang bisa menelaah, menerima, mendengarkan, mengerti penjelasan saya. Ternyata saya capek-capek menjelaskan, ujung-ujungnya abang kan mengatakan tadi roh itu adalah ciptaan. Lah, kaget saya bang. Di mana saya mengatakan roh itu adalah pencipta? Waduh, parah. Ternyata bengkok semua. Ya, tapi sampuku deng. Iya. Anu sampuh tapi laku garaga baju maka susi teh. Lah, kita jo gambar. Oh iya. Mereka apa? Lah, nah dibaluk-baluk tuh jawan. Lah, mereka. Cocok kah? Anu, kita hubungi siapa? Divisi humasnya. Oh iya. Nanti koordinasi sama Bang Darbo. Iya. Kan laku desain jolok lah, mereka nak pamilu itu lah. Iya. Coba nanti. Bahasa apa tuh? Ibrani kuno bang. Ibrani kuno. Jangan sampai Bang Juma tadi katanya kan Bang Juma manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Berarti kalau ada manusia yang cacat, Tuhannya cacat dong bang. Ya itu dia makanya. Ya, konsekuensinya. Jangan Nixon bisa menuhankan Adam. Selamat sore dulu Bang Nixon. Jangan samakan Adam dan Tuhan. Tuhan itu beda. Nah. Katakan itu kepada saudara yang tadi. Itu saudaramu. Ya udah, silakan dilanjut yang lain. Saya rehat sejenak. Silakan. Bagaimana, Bang Nekton? Aku mau nanya, ada nggak sih di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang akhlak yang bisa diambil oleh kaum Muslim, akhlak Rasulullah? Apa maksudnya apa ini? Ada nggak akhlak yang baik untuk ditiru? Akhlak itu apa? Ya akhlak kamu nggak tahu, tingkah laku. Oh ini yang kemarin itu akhlak inilah. Akhlak. Jadi di Al-Quran itu Nikon tidak menceritakan sejarah. Sudah dijawab itu. Kamu nanya lagi. Ya kan dijawab semalam nggak apa. Nggak apa. Entah kemana-mana lari ya. Hah? Kalau akhlaknya Rasulullah itu tidak baik, sampai sekarang ini Islam udah nggak ada, kan ya, begitu? Kalau di Al-Quran ada nggak ayat berapa? Nggak ada. Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah-sejarah ini. Tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Gitu. Kalau mau cari sejarah adanya di Biblos, tapi nggak tahu sejarahnya benar apa enggak kan? Karena ada roh Allah melayang-layang di atas air. Seperti apa itu? Melayang-layang seperti apa itu, Pak Ustaz? Berarti sifat, kalau kita cari sifat Rasulullah itu adanya di mana?
Ya adanya di ya lihat aja Pak, ya lihat aja pengikutnya sekarang akhlaknya begitu. Enggak. Kalau Gitu kita bicara pengikutnya, banyak juga pengikutnya yang mungkin kurang baik, bukan? Mungkin apa? Sekarang Enggak. kamu merasa Sekarang baik kalau nggak? kita mau lihat akhlaknya itu di mana gitu. Gini, Kalau kami kan tertulis di Bible gitu kan tertulis cuman kita akhlak Tuhan apa? kami seperti apa. Tuh, acak-acak jualan orang itu akhlaknya. surat setelah Nabi Muhammad dulu adalah kayak seperti dia amanah, dia memiliki dia kemarin udah saya jelasin sama itu, semua udah mencatat sama dia. Cuman dia ingin menggiring, akhirnya kita ceritakan ke hadis. Nah dia nanya di hadis ini mana lagi, terus sampai begitu. Ya kan di hadis itu kan otomatis kan yang ditulis para nabi kan, bukan dari Tuhan datangnya kan. Berarti itu rekayasa atau karangan. Kalau kitabnya Paulus rekayasa atau karangan, Dinda? Ya asli diturunkan oleh Tuhan gitu. Bukan karangan. Ya kan aku mau tanya di sini, aku mau bertanya sama kalian. Kalau kamu mau tahu sifat Rasulullah, lihat aja umatnya sekarang. Itu aja yang ada di lingkungan kamu. Di lingkungan kamu aja, lihat aja itu Ya. umat-umat Rasulullah bagaimana toleransinya terhadap kamu. Gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Itulah Iya, ajaran di yang dibawa mana, oleh di mana Rasulullah. tolong dijelaskan Jadi kamu lah, nggak di usah mana. melebar kemana-mana.